Oke, hari ini kita akan bahas sesuatu yang fundamental banget, tapi seringkali, jujur aja bikin kita bingung, yaitu taharah atau konsep kesucian dalam Islam. Ini tuh bukan cuma soal bersih-bersih biasa loh, ini benar-benar tiket utama kita supaya ibadah kita diterima. Coba deh inget-inget, pernah nggak sih pas mau sholat, tiba-tiba di kepala muncul pertanyaan, tadi baju gue kenapa ya? Atau wudhu gue masih ada nggak ya? Nah, rasa was-was kayak gitu tuh wajar banget. Makanya hari ini kita bakal kupas tuntas semuanya biar Anda bisa ibadah dengan lebih tenang dan yakin. Jadi apa sih toharo itu sebenarnya? Gampangnya gini, toharo itu adalah kondisi kita suci dari hadas dan najis. Anggap aja ini kayak tiket masuk. Nggak punya tiket, ya nggak bisa masuk. Tanpa toharo, ibadah kita, terutama sholat, itu dianggap nggak sah. Jadi bahkan nggak bisa dimulai. Baik, mari kita mulai dari jenis kotoran yang pertama ya, yaitu najis. Gampangnya, ini adalah kotoran yang sifatnya fisik. Sesuatu yang konkret yang bisa kita lihat, cium, atau sentuh, dan bisa nempel di badan, pakaian, atau tempat ibadah kita. Jadi, definisi najis itu adalah semua zat yang dianggap kotor menurut aturan syariat. Simpelnya, kalau ada najis yang nempel di salah satu dari 3 tempat ini, badan kita, pakaian yang kita pakai, atau tempat kita sholat, maka sholatnya belum bisa dimulai. Harus dibersihkan dulu. Nah, yang menarik, najis itu ternyata ada level-levelnya. Ada 3 tingkatan, ringan, sedang, dan berat. Memahami perbedaan ini penting banget loh, karena cara kita membersihkannya itu beda-beda untuk tiap tingkatan. Nah, level kedua ini, najis sedang, adalah yang paling sering kita temui sehari-hari. Contohnya kayak darah, nanah, muntah, kotoran hewan, sampai minuman keras. Kalau ada salah satu dari ini mengenai kita, cara membersihkannya adalah dengan mencucinya sampai sifat-sifatnya hilang, yaitu warna, bau, dan rasanya. Oke, sekarang kita naik level ke yang paling berat, najis mugholazah. Najis ini sangat spesifik ya, karena aturannya hanya berlaku untuk anjing dan babi. Dan yang perlu diingat, ini mencakup semua bagian dari kedua hewan ini. Mulai dari badannya, air liurnya, sampai kotorannya, semuanya dianggap najis berat. Karena tingkatannya yang berat, cara membersihkannya pun spesial. Ada aturan khususnya. Kuncinya ada di angka ini, 7. Jadi begini, kalau ada sesuatu yang terkena najis berat, benda itu harus dibasuh sebanyak 7 kali. Dan ada syarat tambahannya nih, salah satu dari 7 basuhan itu harus menggunakan air yang sudah dicampur dengan tanah yang suci. Ini prosedur khusus yang menunjukkan betapa seriusnya tingkatan najis ini. Oke, kita tinggalkan dulu nih najis yang kelihatan tadi. Sekarang kita beralih ke sesuatu yang abstrak yang nggak bisa kita lihat, yaitu hadas. Kalau di dunia game, ini tuh ibaratnya kita kena status debuff yang bikin karakter kita nggak bisa melakukan aksi tertentu. Nah, dalam konteks ini, aksi itu adalah ibadah. Nah, ini nih yang sering banget bikin orang bingung. Apa bedanya najis dan hadas? Oke, kita perjelas ya. Najis itu zat fisiknya, kotoran yang nempel di benda. Sedangkan hadas itu adalah status atau kondisi tak terlihat pada diri seseorang. Cara menghilangkannya pun beda total. Najis dibersihkan dengan mencuci bendanya, sedangkan hadas dihilangkan dengan ritual bersuci pada diri kita seperti wudhu atau mandi wajib. Hadas sendiri ada 2 jenis. Ada hadas kecil. Ini disebabkan oleh hal-hal wajar kayak buang air, buang angin, atau tidur nyenyak. Solusinya cukup dengan berwudu. Lalu ada hadas besar yang disebabkan oleh hal-hal yang lebih spesifik seperti ejakulasi, haid, atau nifas. Nah, kalau ini solusinya harus mandi wajib untuk bisa kembali suci. Nah, kita udah tahu nih soal najis dan hadas. Sekarang pertanyaannya, gimana semua konsep ini masuk ke dalam aturan main ibadah? Biar gampang ngertinya, kita pakai analogi yang seru aja ya. Coba deh kita bayangin ibadah, misalnya sholat, itu kayak sebuah pertandingan sepak bola. Ada hal yang harus disiapin sebelum main, ada aksi inti pas lagi main, dan ada hal-hal yang bisa bikin permainan langsung dihentikan. Pertama, ada yang namanya syarat. Dalam analogi bola, ini tuh jersey dan sepatu bola Anda. Anda nggak bisa masuk lapangan tanpa perlengkapan ini kan? Nah, dalam syarat, contoh syaratnya itu ya berwudu dan suci dari najis. Semua ini harus beres sebelum kita takbiratul ihram. Kedua, ada rukun. Ini adalah aksi inti dari permainannya, kayak menendang bola ke gawang. Kalau Anda cuma berdiri aja di lapangan, ya namanya bukan main bola dong. Dalam sholat, contoh rukun itu ya membaca Al-Fatihah, ruku, dan sujud. Ini bagian inti dari sholat yang sama sekali nggak boleh ditinggalkan.
Dan yang terakhir, ada batal. Ini persis kayak kena kartu merah di pertandingan. Permainan langsung berhenti dan Anda harus keluar lapangan. Dalam sholat, contohnya adalah buang angin. Begitu itu terjadi, sholat Anda batal. Harus di-reset mulai dari awal lagi dengan berwudu lagi. Oke, kita udah bahas semua teknisnya. Sekarang, mari kita bicara soal mengapanya. Kenapa sih Islam begitu detail mengatur soal kesucian? Apa sebetulnya makna di balik semua ini? Mungkin ada yang berpikir, wah, kok rumit banget ya aturannya? Tapi, ini bukan soal membuat hidup jadi ribet. Justru sebaliknya, aturan-aturan ini mengajarkan kita tentang kebersihan fisik, melatih disiplin mental, dan yang paling penting, menumbuhkan rasa hormat yang mendalam. Coba deh kita bayangin, kalau kita dapat undangan buat ketemu presiden, atau mungkin idola yang kita kagumi banget. Pasti kita akan mempersiapkan diri sebaik mungkin kan? Mandi, pakai parfum, pilih baju yang paling bagus. Nah, sholat itu kan momen kita bertemu dengan Allah, Sang Pencipta. Bukankah sudah selayaknya kita mempersiapkan diri dengan cara yang jauh lebih baik lagi? Jadi, tujuan dari taharoh ini punya banyak lapisan. Ini bukan cuma soal kebersihan fisik yang jelas baik buat kesehatan, tapi juga soal disiplin yang melatih kita jadi pribadi yang lebih teratur dan sadar diri. Dan yang paling utama, ini adalah wujud nyata rasa hormat kita yang tertinggi saat beribadah kepada Sang Pencipta. Yuk, kita rangkum poin-poin penting yang udah kita bahas. Ingat, toharoh itu adalah tiket wajib ibadah kita. Najis itu kotoran fisik yang harus kita cuci dari bendanya. Hadas itu adalah kondisi ritual pada diri kita yang dihilangkan dengan wudhu atau mandi. Dan yang terpenting, semua ini adalah ekspresi cinta dan penghormatan kita. Sebagai penutup, saya ingin mengajak Anda merenungkan pertanyaan ini. Bagaimana jika semangat toharoh ini kita bawa keluar dari urusan sholat saja? Menjaga lisan kita tetap suci dari perkataan buruk, menjaga hati kita tetap suci dari prasangka. Mungkin pada akhirnya, kesucian itu bukan hanya sebuah ritual, tapi sebuah gaya hidup yang membawa ketenangan sejati.